sedikit orang yang beranggapan bahwa kalau dia adalah satu-satunya manusia yang menghuni dunia, barulah dirinya akan mengalami damai. Suatu pandangan yang keliru. Sebab hidup seorang diri di tempat yang terpencil pun tidak dengan sendirinya orang akan mengalami damai. Sesungguhnya di tengah badai kesukaran, orang tetap dapat hidup di dalam damai. Damai seperti itulah yang Allah janjikan. Melalui kehadiran Yesus Sang Mesias dan Raja Damai, kita akan mengalami damai yang sejati. Pemulihan relasi antara manusia dengan Allah, Sang Sumber Damai, akan mendatangkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kasih dan anugerah Allah telah diberikan kepada kita melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan merayakannya melalui ibadah Natal. Ibadah Natal ini akan dilaksanakan secara onsite maupun online. Secara onsite, ibadah Natal akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Desember di Satelit Pasir Koja dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah dapat dilihat pada slide yang tertera di layar. Ibadah Natal ini akan disertai dengan ibadah anak. Untuk menghadiri ibadah Natal diperlukan tiket. Tiket telah dibagikan secara cuma-cuma di setiap satelit. Bagi Anda yang masih memerlukan tiket Natal, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar selama persediaan masih ada. Guna menyiapkan hati untuk menyongsong hari Natal yang sangat penting tersebut, mari kita mengikuti masa Advent. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu sebelum hari Natal. Untuk itu, sepanjang masa Advent tersebut, kita akan melakukan perenungan secara pribadi seminggu sekali. Penuntun renungan dapat Anda akses melalui website yang tertera di layar. Penjelasan tentang website dan langkah-langkah untuk menggunakannya dapat Anda lihat melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Sedangkan ibadah akhir tahun akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember di Satelit Pasir Koja dalam 4 kali ibadah. Untuk menghadirinya diperlukan tiket. Tiket akan dibagikan pada tanggal 17 Desember di ibadah di setiap satelit. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan segala berkat-Nya atas gereja kita. Oleh kemurahan Tuhan, ibadah di Satelit Kopo telah dilaksanakan dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk beribadah bersama dengan Anda dan mengalami berkat Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Suatu hari Michael Ramsden, seorang penceramah dan pendiri dari The Oxford Center for Christian Apologetics, meminta orang-orang yang sedang mendengarkan ceramahnya agar memejamkan mata dan membayangkan apa saja yang menurut mereka menggambarkan kata damai. Sesudah mereka melakukannya selama beberapa saat, lalu ia minta agar orang-orang yang mengikuti ceramahnya itu menceritakan apa yang mereka bayangkan mengenai kata damai tadi. Seorang berkata, tadi saya membayangkan padang rumput yang hijau, luas, dan yang dihiasi oleh bunga-bunga dan pohon-pohon yang indah. Yang lain berkata, saya membayangkan gunung yang berselimutkan salju dengan latar belakang langit yang biru dan tak berawan. Seorang yang lain lagi bercerita, saya membayangkan sebuah danau yang permai dengan airnya yang tenang tak beriak.
semua orang menceritakan bayangan mereka masing-masing tentang kata damai dengan gambaran yang berbeda-beda. Namun ada satu hal yang menarik, yaitu walaupun gambaran tadi berlain-lainan, tetapi ada satu persamaan di antara semuanya. Satu persamaan, yaitu pada semua gambaran itu tidak terdapat seorang pun manusia di situ. Kalaupun ada, manusia itu adalah orang yang sedang membayangkan gambaran tadi. Ia berada seorang diri di padang rumput atau di gunung atau di danau yang ia bayangkan tersebut. Menanggapi hal ini, Michael Ramsden berkomentar, "Isn't it interesting? When asked to imagine peace, the first thing we do is to eliminate everyone else." Bukankah hal ini sangat menarik? Ketika diminta untuk membayangkan damai, maka hal pertama yang kita lakukan adalah menyingkirkan orang lain. Berarti bagi orang-orang tadi, damai artinya adalah hidup tanpa orang lain di sekitar dirinya. Singkat kata, menurut pandangan yang bersangkutan, orang lainlah yang merupakan sumber ketidakdamaian dalam hidupnya. Kalau saja ia satu-satunya manusia yang menghuni dunia ini, maka barulah dunia akan berada di dalam keadaan damai. Tentu saja pandangan tentang damai yang seperti itu merupakan pemahaman yang tidak sehat dan yang tidak sesuai dengan realitas kehidupan. Tidak sehat karena pandangan tersebut mencerminkan sikap blaming game dalam diri manusia. Blaming game artinya kesukaan untuk menyalahkan orang lain atas kondisi yang sedang terjadi. Sebagai contoh, apabila suatu rumah tangga diwarnai dengan ketidakdamaian atau percekcokan, maka entah si suami atau si istri akan mempersalahkan pasangan hidupnya sebagai penyebab dari keadaan tersebut. Si suami akan berkata, "Ini semua adalah gara-gara istriku yang tidak mampu mengatur rumah tangga." Sedangkan si istri akan menimpali dengan berujar, "Jelas hal ini terjadi karena suamiku adalah orang yang tidak bertanggung jawab." Sikap saling mempersalahkan seperti itu bukan saja tidak akan menyelesaikan masalah, namun malah akan semakin memperuncing keadaan. Alhasil, damai yang mereka harapkan dalam rumah tangga tidak pernah terwujud. Selain itu, sikap suka melakukan blaming game atau menyalahkan orang lain ini juga bersifat tidak sesuai dengan realitas kehidupan. Mengapa? Karena sesungguhnya dalam kenyataan, tak jarang penyebab ketidakdamaian tersebut bukan pada orang lain, tetapi pada diri orang itu sendiri. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh seorang opa yang sudah lanjut usia dan yang suatu ketika dijahili oleh cucunya. Alkisah, siang itu ketika sedang duduk di ruang tamu, sang opa jatuh tertidur. Melihat hal itu, cucunya yang masih berusia bocah diam-diam mengoleskan terasi pada kumis opanya, lalu ia lari bersembunyi. Sang opa terbangun karena mencium bau yang busuk. Ia berkata, "Ruang tamu ini berbau busuk." Ia pun bangkit berdiri dan masuk ke dalam kamarnya. Di situ kembali ia mencium bau yang busuk. Sehingga ia berkata, "Kamar tidurku ini berbau busuk." Ia berjalan menuju ke ruang makan dan bau busuk tetap mengikuti dirinya. Karena itu ia berkata, "Mengapa ruang makan ini juga berbau busuk?" Ia pun pergi ke halaman di luar rumah. Di sana kembali ia mencium bau yang busuk. Sehingga ia berkata, "Aduh, seluruh dunia ini berbau busuk." Sang opa tidak sadar bahwa sebenarnya bau busuk itu ada pada dirinya. Namun ia menyalahkan seluruh dunia sebagai lingkungan yang berbau busuk. Itulah blaming game. Dalam hal ini orang beranggapan bahwa orang lainlah yang menjadi penyebab dari ketidakdamaian yang ia rasakan atau alami. Sehingga dengan demikian, sikap yang ada pada dirinya tersebut tidak sesuai dengan realitas kehidupan. Kalau begitu, bagaimana agar manusia yang berada dalam suatu komunitas, entah komunitas itu namanya keluarga, gereja, lingkungan pergaulan, dan masyarakat dapat hidup di dalam damai? Pertanyaan yang bersifat mendasar dan yang telah berlangsung dari abad ke abad tersebut
dijawab oleh Allah melalui nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan yang dicatat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Sebagai latar belakang, firman Allah dalam bentuk nubuatan tersebut disampaikan 2700 tahun yang lampau ketika umat Tuhan sedang berada di masa yang sangat sukar. Masa yang dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4 digambarkan sebagai masa yang gelap dan kelam. Masa yang sukar karena umat Tuhan di saat itu terus menerus berada dalam penindasan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan sedang dibayang-bayangi oleh ancaman dari bangsa Asyur yang terkenal kekejamannya. Sehingga dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 mereka digambarkan seperti negeri yang terimpit dan berada di dalam keadaan yang suram. Dalam situasi yang sangat tidak mudah tersebut, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, Allah menjanjikan pengharapan bagi umatnya. Untuk memahami latar belakang dari janji tersebut, mari kita baca ayat 1. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca janji Tuhan yang ditulis di ayat 5 sampai 6. Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat 5 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, di ayat 1 dijelaskan tentang situasi yang sedang dialami oleh umat Tuhan di sana. Mereka bagaikan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dan tinggal di negeri kekelaman. Semua itu terjadi karena mereka sedang berada di dalam penindasan oleh bangsa-bangsa lain. Artinya, mereka sedang melewati masa yang sangat sukar. Dalam situasi seperti itu, Tuhan berjanji bahwa Ia akan menerbitkan terang di tengah umatnya. Terang pengharapan yang hadir melalui kelahiran seorang anak yang datang untuk membebaskan umatnya. Sang pembebas yang di ayat 6 disebut sebagai keturunan dari Raja Daud itu, di kemudian hari lazim disebut sebagai Mesias. Kata Mesias atau Al-Masih, atau yang di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Kristos, dan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus ini, artinya adalah Raja yang datang untuk menyelamatkan atau membebaskan umatnya. Di antara berbagai gelar dari Sang Mesias atau Kristus yang didaftarkan di ayat 5, salah satunya ditulis bahwa dia akan disebut orang sebagai Raja Damai. Lebih lanjut, di ayat 6 dijelaskan tentang kekuasaan dari Sang Raja Damai tersebut. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehadiran dari Sang Raja Damai ini sangat diperlukan baik oleh umat Tuhan yang hidup di masa yang lampau, yaitu ketika nubuatan ini disampaikan, maupun oleh kita yang hidup di masa sekarang. Karena yang pertama, damai sangat diperlukan oleh semua orang. Saya ulangi, kehadiran dari Sang Raja Damai ini sangat diperlukan. Sebab yang pertama, damai sangat diperlukan oleh semua orang. Perlu dipahami bahwa kata damai bukanlah menggambarkan kondisi yang bebas dari konflik. Sebab merupakan suatu realitas bahwa dunia ini tidaklah pernah bebas dari konflik. Baik konflik dalam skala yang kecil seperti misalnya di dalam rumah tangga atau di tempat kerja, sampai kepada konflik-konflik dalam skala yang besar, yaitu peperangan antar negara. Coba kita sejenak melihat ke belakang.
dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini saja, pernahkah dunia di mana kita hidup benar-benar bebas dari konflik? Tidak pernah. Dalam jangka waktu tersebut, pertikaian antar negara telah terjadi secara terus-menerus di berbagai penjuru dunia. Baik di Eropa, Afrika, Timur Tengah maupun Asia. Belum lagi pertikaian di tengah masyarakat dan tentunya di dalam banyak rumah tangga. Lalu kalau demikian, apakah yang dimaksudkan dengan damai? Damai artinya adalah hati yang teduh di tengah badai. Itulah makna dari damai yang digambarkan dalam lukisan yang sering saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya. Lukisan yang menggambarkan laut yang sedang diterpa oleh angin taufan yang mengamuk. Langit di atas laut itu nampak berselimutkan awan yang sangat tebal. Pada sisi kanan dari lukisan yang bernuansa kelam tersebut, kita melihat sebuah batu karang. Batu karang yang sedang diterjang oleh air laut yang bergelora. Kalau kita mengamati batu karang itu, maka kita melihat bahwa di situ terdapat sebuah lubang kecil yang berwarna terang. Kalau kita memperhatikannya dengan lebih teliti, maka kita dapat melihat bahwa pada lubang yang kecil tadi nampak seekor burung kecil yang sedang menyanyi. Burung kecil yang menyanyi dengan riang di tengah badai. Itulah damai. Itulah hati yang teduh di tengah badai. Mengapa burung kecil ini dapat menyanyi? Karena ia tahu bahwa ia sedang berlindung pada batu karang yang kokoh. Yaitu yang tidak akan tergoncang oleh badai yang sedahsyat apapun juga. Hal seperti itulah yang dilakukan dan dijanjikan Allah melalui kehadiran Sang Mesias atau Kristus. Yaitu yang di ayat 5 tadi disebut sebagai Raja Damai. Mari kita baca kembali ayat tersebut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lihat, di ayat ini disebut bahwa Sang Raja Damai tadi adalah juga Allah yang perkasa. Artinya dia adalah Sang Raja Damai yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga senantiasa dapat diandalkan seperti batu karang yang kokoh tadi. Sang Raja Damai yang tidak akan tergoncang oleh keadaan di sekitar kita. Sehingga apabila kita hidup di dalamnya, maka di tengah pergumulan hidup dan konflik yang seberat apapun, hati kita akan tetap berada di dalam keadaan yang teduh. Bukankah damai yang seperti itu yang sangat kita perlukan dalam hidup kita? Damai, yaitu keteduhan hati di tengah segala keadaan. Tanpa damai yang seperti itu, maka apapun yang dimiliki oleh manusia tidak akan membawa kebahagiaan dalam dirinya. Memang, walaupun orang tinggal dalam rumah yang megah bagaikan istana, namun apabila di situ ia tidak mengalami damai, maka keindahan dan kemegahan dari rumah itu tidaklah ada artinya. Orang tersebut bagaikan hidup di dalam neraka. Sebaliknya, kalaupun orang tinggal di rumah yang sederhana, namun apabila di situ terdapat damai, maka sesungguhnya rumah yang sederhana itu pun bagaikan surga layaknya. Masalahnya, berapapun harta yang dimiliki oleh seseorang, dengan harta tersebut ia tidak dapat membeli damai. Kalaupun ia pergi ke toko damai di Jalan Sejahtera dan berkata kepada sang pemilik toko, yaitu Pak Selamat, Pak, saya ingin membeli damai 1 kilogram. Berapapun harganya akan saya bayar. Kira-kira apa yang akan menjadi jawaban dari Pak Selamat? Ia akan menjawab, maaf, di toko ini kami tidak menyediakan damai. Dengan nada heran orang tadi bertanya, bagaimana mungkin toko damai di Jalan Sejahtera milik Pak Selamat tidak menjual damai? Pak Selamat pun akan menjawab, karena saya sendiri tidak memiliki damai. Bagaimana saya dapat menjualnya kepada orang lain? Pak Selamat, pemilik toko damai yang berada di Jalan Sejahtera pun tidak memiliki damai. Damai yang diperlukan oleh semua orang dan yang tak dapat dibeli dengan harga yang berapapun juga.
Berita baik, damai yang sangat diperlukan oleh semua orang itulah yang disediakan Allah melalui Yesus Sang Mesias. Yesus Kristus yang kehadirannya di dunia, yaitu dengan lahir melalui rahim Maria, telah dinubuatkan sebelumnya melalui Nabi Yesaya dan yang dicatat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5-6 yang telah kita baca tadi. Yesus Kristus yang kelahirannya akan kita rayakan di dalam ibadah Natal baik secara online maupun onsite pada tanggal 24 Desember yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, kehadiran dari Sang Raja Damai sangat diperlukan sebab damai tidak dapat dihadirkan oleh manusia sendiri. Saya ulangi, yang kedua, kehadiran Sang Raja Damai sangat diperlukan sebab damai tidak dapat dihadirkan oleh manusia sendiri. Hal ini adalah karena tanpa Kristus, manusia tidak akan memiliki damai. Sehingga ia pun tidak dapat menghadirkan damai itu. Karena sumber dari ketidakdamaian ini sesungguhnya terletak dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga kalaupun manusia hidup seorang diri tanpa ada orang lain di sekitarnya, bukan berarti ia akan hidup dalam damai. Karena selama hati yang bersangkutan tidak dipenuhi dengan damai, maka dimanapun ia berada, bahkan di tempat yang terpencil pun, ia tidak akan mengalami damai dan tidak akan mampu menghadirkan damai. Hal itulah yang terjadi atas seorang yang terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Alkisah, suatu ketika seorang penumpang kapal yang karam terdampar di sebuah pulau yang kosong tanpa penghuni. Orang tersebut adalah seorang pekerja yang ulet dan ahli pertukangan yang handal. Alhasil 20 tahun kemudian, yaitu ketika regu penyelamat mendarat di pulau tadi, mereka dapati bahwa selama itu orang tersebut telah berhasil mengubah wajah dari pulau itu. Dengan menggunakan berbagai bahan yang ia dapatkan di pulau tadi, seorang diri orang tersebut telah membangun jalan serta berbagai gedung di sana. Dengan penuh semangat, orang itu mengajak regu penyelamat tadi berjalan menyaksikan hasil karyanya di pulau tersebut. Bangunan yang di sebelah kiri kita ini adalah rumah tinggalku, katanya sambil menunjuk kepada sebuah bangunan yang nampak kokoh berwarna putih dengan halaman yang luas serta tertata dengan asri. Seluruh anggota regu penyelamat yang menyertai dirinya menggeleng-gelengkan kepala dengan penuh rasa kagum. Dengan peralatan dan bahan yang seadanya, serta tanpa bantuan siapapun juga, orang ini telah berhasil membangun rumah tinggal yang sangat indah. Bangunan yang di seberang sana, itu adalah toko tempat aku pergi berbelanja, kata orang tersebut sambil menunjuk kepada sebuah bangunan yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Kemudian ia menunjuk kepada dua bangunan yang lain dan berkata, gedung yang di sana itu adalah bank, tempat saya menyimpan uang saya. Sedangkan bangunan yang di sebelahnya adalah restoran favorit saya. Mendengar penjelasan orang ini, para anggota regu penyelamat semakin terkagum-kagum. Sekarang mereka mengerti mengapa orang ini dapat bertahan hidup seorang diri selama 20 tahun di pulau yang terpencil tersebut. Nampaknya ia berimajinasi bahwa dirinya tinggal di sebuah kota yang kecil. Sehingga walaupun ia berada di pulau yang terpencil seorang diri, namun ia tidak merasa kesepian. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk melihat kota yang dibangun oleh orang tadi. Tidak jauh dari tempat itu, para anggota regu penyelamat melihat dua buah gedung yang bentuknya mirip satu sama lain. Kedua gedung itu letaknya saling berhadapan. Yang satu terletak di sisi kiri jalan, sedangkan yang satunya lagi terletak di seberang jalan. Dengan penuh rasa ingin tahu, salah seorang anggota tim penyelamat bertanya, apakah fungsi dari kedua gedung tersebut? Oh, bangunan yang di sisi kiri jalan dan yang berada dekat pohon yang besar itu adalah gedung dari gereja tempat saya menjadi anggotanya, jawab orang tadi dengan penuh rasa bangga. Mereka bertambah kagum karena ternyata walaupun hidup seorang diri di pulau tersebut, orang ini tidak lupa beribadah kepada Tuhan.
Ia hidup sebagaimana layaknya seorang Kristen, yaitu menjadi anggota sebuah gereja. Lalu mereka bertanya lagi, kalau gedung yang bentuknya persis sama dan yang terletak di seberang jalan itu, bangunan apakah itu? Dengan wajah sedih, orang tadi menjawab, oh, kalau yang itu adalah gedung dari gereja tempat dahulu saya pernah menjadi anggotanya. Nampaknya walaupun hidup seorang diri di pulau terpencil, namun tabiat sering bersengketa dengan orang lain tetap menyertai orang tadi. Sehingga walaupun hidup seorang diri dan menjadi satu-satunya anggota dari gereja yang sebelumnya, tetap saja ia bersengketa. Dalam hal ini, ia bersengketa dengan dirinya sendiri sehingga terjadi perpecahan di gereja tersebut. Karena memang hidup seorang diri pun kalau hati tidak dipenuhi dengan damai, maka dimanapun orang berada, ia tidak dapat menghadirkan damai. Atas dasar itulah maka seperti yang telah kita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi. Allah menghadirkan damai melalui Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwasanya manusia sendiri memang tidak sanggup menghadirkan damai yang sejati. Kalaupun melalui berbagai perundingan dan kompromi, orang dapat menghasilkan damai. Namun damai tersebut hanyalah bersifat semu dan tidak abadi. Selang sekian waktu kemudian, damai itu akan sirna dan kembali ketidakdamaian akan merajalela. Hal itu dapat kita lihat di sepanjang sejarah dunia. Dalam 1 abad ini saja, telah terjadi perang dunia pertama, disusul dengan perang dunia kedua, lalu perang Korea, perang Vietnam, perang Teluk, dan berbagai perang lainnya yang terus-menerus berlangsung sampai kepada hari ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan damai yang dihadirkan oleh Allah. Seperti yang ditulis di ayat 6. Damai yang dihadirkan Allah melalui Yesus Kristus, Sang Mesias, yang Allah janjikan adalah damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Itulah damai yang sejati yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, kehadiran Sang Raja Damai sangat diperlukan. Sebab damai yang sejati bersumber dari Allah sendiri. Saya ulangi, yang ketiga, kehadiran Sang Raja Damai sangat diperlukan. Sebab damai yang sejati bersumber dari Allah sendiri. Hal ini adalah penting. Sebab sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Selama dalam hati manusia tidak terdapat damai, maka ia tidak akan mampu menghadirkan damai yang sejati. Hanya apabila manusia memiliki relasi dengan Allah yang adalah sang sumber damai, barulah manusia akan mengalami damai. Sehingga apabila relasi manusia dengan Allah dalam keadaan tercederai, maka sampai kapanpun manusia akan hidup tanpa damai. Hal ini sama seperti sebuah bola lampu yang tidak terhubung pada sumber listrik. Yaitu karena kabel yang menghubungkan keduanya dalam keadaan putus. Dalam situasi seperti itu, sampai kapanpun bola lampu tersebut tidak akan menyala. Karena sebuah bola lampu tidak akan dapat menghasilkan aliran listrik dari dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan seorang teknisi untuk memperbaiki kabel yang terputus tadi. Apabila kabel tersebut telah diperbaiki, maka barulah bola lampu tersebut akan terhubung kembali dengan sumber aliran listrik. Dengan demikian, maka bola lampu tadi akan dapat menyala seperti yang diharapkan. Hal itulah yang terjadi melalui kehadiran dari Yesus Kristus atau Mesias, yaitu Sang Raja Damai yang dijanjikan Allah di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi. Melalui Yesus, Allah memulihkan relasi manusia dengan dirinya yang telah tercederai oleh dosa. Melalui pemulihan relasi tersebut, barulah manusia akan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Itulah sebabnya seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesus disebut sebagai Sang Raja Damai. Dialah yang memperdamaikan manusia dengan Allah yang adalah sumber dari damai yang sejati. Singkat kata, selama manusia belum berdamai dengan Allah yang adalah sumber damai yang sejati itu, maka manusia tidak akan pernah mengalami damai yang sesungguhnya.
Hal itulah yang dikemukakan oleh Billy Graham, hamba Tuhan dan penginjil yang sangat terkenal itu, dalam bukunya yang berjudul The Key to Personal Peace. Di situ ia menulis bahwa melalui Kristus, Allah memberikan damai kepada kita. Melalui Yesus Kristus, kita berdamai dengan Allah dan mengalami damai yang Allah sediakan. Memang, dimanapun kita berada di dunia ini, bila Kristus tidak hadir dalam hidup kita tidak akan pernah mengalami damai. Hal itulah yang dialami oleh seorang peternak biri-biri yang berasal dari Selandia Baru atau New Zealand. Orang itu merasa bahwa negeri tempat ia dilahirkan dan tinggal tersebut tidak lagi terasa nyaman karena jumlah penduduk yang semakin bertambah. Oleh karena itu ia bermaksud untuk pindah ke negara lain yang berada di tempat yang cukup terpencil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Ia berharap dengan demikian ia dapat hidup dengan damai. Sesudah mencari dan mempelajari berbagai alternatif, ia dapati bahwa di dunia ini terdapat wilayah seperti yang ia impikan tadi. Itulah sebuah kepulauan terpencil yang terletak di Samudra Atlantik bagian selatan dan yang jumlah penduduknya tidak lebih dari 2.000 orang saja. Bukan itu saja, mata pencaharian utama dari penduduk di kepulauan tersebut adalah sebagai peternak biri-biri, sehingga sangat sesuai dengan pekerjaan yang selama ini ia tekuni. Di samping itu, kepulauan ini adalah milik kerajaan Inggris. Sehingga sebagai warga negara Selandia Baru, ia dapat berpindah dan tinggal di kepulauan tersebut dengan bebas. Alhasil, ia menjual peternakan biri-biri yang ia miliki di Selandia Baru dan pindah ke kepulauan tadi. Tahun-tahun pertama ia lewati dengan sangat nyaman karena ia berada di wilayah yang sangat tenang seperti yang ia impikan. Tanpa ia duga, 3 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1982, pecahlah perang di kepulauan yang sangat terpencil tersebut. Peperangan yang terjadi karena tentara Argentina menyerbu dan bermaksud untuk menguasai kepulauan yang bernama Falkland atau Malvinas tadi. Peperangan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan terjadi di sana. Dengan kata lain, orang tadi meninggalkan New Zealand dengan berharap untuk mengalami hidup yang penuh damai di Falkland atau Malvinas. Namun yang terjadi adalah ternyata di tempat itu ia mencicipi peperangan yang berlangsung selama 2,5 bulan lebih dan yang telah menelan korban sekitar 1.000 nyawa. Memang damai yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Allah saja. Damai seperti itulah yang telah Allah hadirkan melalui Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Ia datang ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Sehingga dengan demikian kita pun dapat mengalami damai yang sejati. Patut kita pahami, apabila Allah bersedia menghadirkan damai di antara manusia melalui Yesus Kristus, Tuhan, Sang Mesias dan Raja Damai, hal tersebut semata-mata adalah karena anugerahnya. Anugerah yang perlu kita sambut dengan iman dan kerendahan hati. Anugerah yang sangat besar yang akan kita rayakan melalui ibadah Natal pada tanggal 24 Desember yang akan datang. Baik secara online maupun secara onsite. Untuk mengikuti ibadah Natal secara onsite yang kita lakukan di Pasir Koja, saudara memerlukan tiket. Tiket dibagikan secara cuma-cuma. Dan saudara dapat memperolehnya dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum di bawah melalui WhatsApp selama persediaan masih ada. Dalam kaitan mempersiapkan hati guna menyambut hari Natal tersebut, saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan masa Advent. Hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang ketiga. Renungan masa Advent tersebut saya sampaikan baik melalui video maupun naskah tertulis dan dapat saudara ikuti melalui website dengan alamat seperti yang ditayangkan pada layar saudara masing-masing. Saya telah menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan website tersebut melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Silakan saudara mengakses YouTube channel tersebut agar saudara dapat mengikuti renungan masa Advent tanpa kesulitan. Dengan demikian,
saudara dapat merayakan Natal dengan penuh makna, mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan, dan memasuki tahun yang ada di hadapan saudara dengan penuh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Sebentar, saya akan mengajak saudara untuk berdoa, memohon agar Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu, memenuhi hati saudara dengan damai-Nya. Itulah damai yang sejati yang memungkinkan saudara untuk menghadapi setiap keadaan, termasuk masa yang sukar, dengan hati yang teduh. Sebab sesungguhnya melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah telah menyediakan damai yang sangat kita perlukan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, Mesias Kristus Juru Selamat, kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu. Engkau bersedia hadir tengah dunia, membawa damai dalam hidup kami. Sehingga di tengah badai dan kesukaran yang kami hadapi, hati kami tetap teduh. Sebab kalau Tuhan Sang Raja Damai menyertai kami, maka hidup kami bagaikan burung kecil yang tinggal pada batu karang yang kokoh, yang tidak akan terguncang oleh badai yang sebesar apapun. Tuhan Yesus, kasih, kesetiaan dan kuasa-Mu itu tetap dan tidak terbatas. Sehingga berlindung padamu dan hidup dalam naungan-Mu, kami berada dalam damai yang sesungguhnya. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, dengan setia Engkau menepati janji-Mu. Kuasa-Mu tidak terbatas sehingga tiada yang mustahil bagi Engkau. Dan kasih-Mu melampaui segala perkara sehingga Engkau tidak akan membiarkan kami menghadapi badai seorang diri. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Yesus, dalam kasih, kuasa dan kesetiaan-Mu itu kami dapat melihat pengharapan. Pengharapan damai yang teduh dalam hidup di tengah segala keadaan. Saya berdoa saat ini Tuhan Yesus, ulurkan damai-Mu itu memenuhi setiap hati. Baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan kami, di tengah masyarakat kami. Sehingga kami dapat melihat ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Rumah tangga yang sedang bergejolak, kami berdoa, ulurkan damai-Mu dan meredakan gejolak itu. Kehidupan yang penuh dengan pergumulan, ulurkan damai-Mu, meneduhkan hidup ini. Karena sesungguhnya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau yang sanggup meneduhkan badai Danau Galilea 2000 tahun yang lampau, tetap sanggup melakukannya sama dalam hidup kami di masa kini. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih dan kuasa-Mu dan kesetiaan-Mu, kami menyerahkan hari-hari sebelum kami mengakhiri tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam Engkau kami akan menyelesaikan tahun ini dengan kemenangan, dengan penuh mujizat, dengan penuh pertolongan Tuhan. Dan kami dapat memasuki tahun yang baru dalam pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama-Mu dan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore, melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.